Nadira Putri adalah gadis sosialita yang terbiasa hidup bergelimang harta. Namun dunianya terbalik saat ibunya memaksanya menikah dengan Raka, seorang penjual bakso keliling. Awalnya, Nadira menganggap pernikahan itu sebagai hukuman yang kejam, apalagi saat ia tahu Raka tinggal di rumah kecil dan hidup sangat sederhana. Di balik kesederhanaannya, Raka ternyata menyimpan rahasia besar. Rahasia yang terungkap pada malam pertama mereka justru membuka mata dan hati Nadira. Dari seorang pria miskin yang awalnya ia benci, perlahan Raka menjadi sosok yang mengubah hidup dan cara pandangnya tentang cinta, keluarga, dan harga diri. Hari itu, langit Jakarta terasa lebih mendung dari biasanya. Tapi yang lebih kelabu dari langit adalah hati Nadira Putri. Gadis cantik berusia 24 tahun itu duduk di ruang tamu rumah megahnya sambil memeluk lutut. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia masih tak percaya apa yang baru saja diputuskan ibunya. Aku harus menikah dengan siapa? Nadira mengulang dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Ibu sudah bilang, "Nak, namanya Raka. Dia anak dari Pak Saman, almarhum sopir ayahmu dulu," ucap Bu Mira tegas. Tapi matanya memelas. Kita punya hutang besar pada keluarga itu. Kalau bukan karena Pak Saman, ayahmu sudah meninggal sejak dulu dalam kecelakaan itu. Dia menyelamatkan ayahmu. Dan kini, ini saatnya kita membalas budi. Nadira memalingkan wajah. Tapi Bu, dia itu pedagang bakso. Aku ini lulusan universitas luar negeri. Masa iya aku disuruh kawin sama penjual makanan keliling? Tapi dia lelaki baik, dan kamu tidak tahu bagaimana hidup ini bisa berubah. Harta bukan segalanya. Bagi ibu mungkin bukan, tapi bagi aku, harta itu segalanya, seru Nadira sambil berdiri. Aku gak rela hidup miskin, tinggal di gang sempit, masak sendiri, cuci baju sendiri. Aku gak dibesarkan untuk itu. Bu Mira terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Maafkan ibu, Nadira, tapi ibu hanya ingin kamu mengenal arti hidup, arti syukur. Kamu terlalu lama dimanja. Najira Tekjiang. Napasnya berat, dadanya sesak. Ia merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. 2 minggu kemudian, Nadira berdiri di pelaminan. Gaun putih mengilap membalut tubuhnya yang langsing, rambutnya disanggul indah, tapi wajahnya kaku, tatapannya kosong. Di sampingnya berdiri Raka, pria sederhana dengan jas pinjaman. Wajahnya bersih, senyum kecil tersungging di bibirnya, tapi matanya menunjukkan rasa kikuk. Para tamu datang, menyumbang senyum dan ucapan selamat. Nadira hanya membalas dengan anggukan malas. Selamat Nadira, semoga betah jadi istri tukang taks, bisik salah satu teman lamanya dengan nada mengejek. Nadira nyaris menangis. Malam pertama mereka terjadi di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu berdinding semen kasar, beratap seng, dan penuh suara jangkrik di luar. Ini kamar kita, ujar Raka pelan, membukakan pintu. Nadira melangkah masuk, matanya menyapu ruangan sempit dengan kasur tipis, rak buku kecil, dan satu kipas angin berdiri. Bau kayu dan debu menyambutnya. Dia ingin muntah. Kalau kamu mau istirahat dulu, silakan, kata Raka hati-hati. Aku tidur di ruang tamu saja malam ini. Nadira tidak menjawab. Ia menatap Raka dari atas ke bawah. Kamu pikir aku bakal tidur sekasur sama kamu? Jangan mimpi. Raka menunduk. Aku paham. Maaf kalau kamu merasa ini semua salah. Bukan merasa ini memang salah. Aku dipaksa menikah sama orang miskin yang gak punya masa depan. Hidupku hancur. Raka hanya mengangguk. Ia tidak membalas. Perlahan ia menutup pintu dan meninggalkan Nadira sendirian di kamar itu. Malam itu, Nadira menangis dalam diam. Ia memeluk bantal tipis yang baunya asing. Ia merindukan kasurnya yang empuk, AC kamarnya yang dingin, dan pelayanan para pembantu yang selalu siap memanjakan dirinya. Sekarang, ia bahkan harus hidup tanpa air panas. Ponselnya digenggam erat. Ia membuka galeri, melihat foto-foto lamanya duduk di kafe mahal, liburan ke Eropa, pesta ulang tahun mewah. Air matanya menetes. Aku nggak pantas hidup begini. Aku nggak pantas jadi istri tukang bakso. Pagi harinya, aroma sedap menyeruak ke kamar. Perut Nadira lapar, tapi egonya menahan langkah. Ia duduk diam, hingga terdengar ketukan lembut. Nadira, sarapan sudah siap. Aku masak nasi goreng. Kalau kamu mau, ayo makan bareng. Ia mendengus. Gak usah sok perhatian. Maaf, lengkap. Kakimen. Nadira akhirnya keluar juga.
hanya karena perutnya tak kuat lagi. Di meja makan, ia melihat sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi dan sambal terasi. Raka sedang duduk di lantai, menyantap makanannya perlahan. Nadira menarik kursi dengan kasar dan duduk. "Gak ada roti, keju, jus jeruk?" tanyanya sinis. Raka tersenyum tipis. "Maaf, cuma ini yang ada." Jelas, apalagi yang bisa diharapkan dari rumah seperti ini. Mereka makan dalam diam. Tapi sesekali Raka mencuri pandang ke arahnya. "Apa lihat-lihat?" Nadira memotong tatapannya. "Maaf," sahut Raka cepat. "Aku cuma senang lihat kamu mau makan." Nadira menatapnya tajam. "Jangan berharap aku akan betah di sini. Aku akan cari cara biar bisa cerai secepat mungkin." Raka hanya terdiam. Tapi rahangnya mengeras. Nadira menyadari, untuk pertama kalinya sejak menikah, wajah Raka menunjukkan luka. Namun ia tak peduli. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Nadira menghabiskan waktu dengan diam di kamar, menolak membantu apapun. Ia bahkan pernah sengaja membanting gelas, lalu menyuruh Raka bersihkan. Raka menurut. Tanpa mengeluh, saat malam tiba, Nadira tidur sendirian. Raka tetap di ruang tamu, hanya sesekali masuk ke dapur untuk membuat teh hangat. Kadang Nadira penasaran, kenapa pria itu tak pernah marah? Kenapa dia tak pernah protes atau berusaha menyentuhnya? Apa dia tak punya harga diri? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Suatu malam, Nadira terbangun karena haus. Ia berjalan keluar kamar, melewati ruang tamu yang gelap. Tiba-tiba ia melihat cahaya samar dari dapur. Saat mengintip, Aye melihat Raka duduk di meja makan, membuka sebuah map tua. Penasaran, Nadira mengintip dari celah pintu. Ia melihat lembaran-lembaran bertuliskan bahasa asing, beberapa sertifikat, dan foto-foto pria muda mengenakan jas toga. Nadira menyipitkan mata. Wajah di foto itu Raka, dengan toga. Di luar negeri, hatinya mulai tak tenang. Dadanya berdebar. Raka menyimpan sesuatu, dan Nadira berniat mencari tahu. 3 hari sudah, Nadira tinggal di rumah kecil itu. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Dari gadis yang biasanya bangun dengan aroma parfum bunga di kamarnya yang luas, kini ia harus bangun dengan suara ayam berkokok dan panas matahari yang langsung menembus tirai tipis. Raka masih sama, tenang, ramah, terlalu sabar untuk ukuran pria yang diperlakukan semena-mena. Setiap pagi dia memasak, mencuci, lalu berjualan bakso keliling. Sore harinya pulang dengan peluh menempel di dahi, tapi senyumnya selalu ada. Sementara Nadira, ia hanya duduk, menatap kosong, menolak menyentuh apapun, dan terus-menerus menyesali pernikahannya. Sampai suatu sore, sebuah kejadian kecil memantik amarah besar. "Nadira, ini aku bawain bakso. Aku tahu kamu belum makan dari tadi pagi," kata Raka sambil menyerahkan semangkuk bakso hangat. Nadira memandangnya dengan alis terangkat. "Kamu pikir aku mau makan makanan jalanan kayak gini? Basi." Raka terdiam sejenak. "Aku baru ambil dari panci. Masih hangat kok." Dengan gerakan cepat, Nadira menyenggol mangkuk itu hingga jatuh dan pecah di lantai. Air kaldu mengalir, bola-bola bakso terpental ke bawah meja. Wajah Raka kaget. Nadira berdiri dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu pikir dengan makanan murahan kamu bisa bikin aku luluh? Hidup kamu tuh menjijikkan, Raka. Dan aku muak tinggal di rumah ini." Raka tak menjawab. Ia jongkok, mengumpulkan pecahan mangkuk. Dengan tangan kosong, satu serpihannya melukai jari, mengeluarkan darah. Tapi ia tetap memungutnya dayam-dayam. Ada jeda sunyi yang menggantung. Sampai akhirnya, Nadira mendengar pintu rumah diketuk. Suara tetangga memanggil, "Mas Raka, ikut rapat RT ya." Raka berdiri. "Iya Bu, saya nyusul sebentar lagi." Tetangga perempuan itu sempat melirik Nadira, lalu tersenyum sinis. "Istrinya udah betah Mas, beda kelas banget ya." Seketika darah Nadira mendidih. Setelah tetangganya pergi, ia menoleh tajam ke Raka. "Apa maksudnya? Beda kelas banget, kamu cerita apa ke orang-orang?" Raka tampak bingung. "Aku nggak pernah cerita apa-apa. Kenapa orang-orang bisa tahu aku nggak betah? Kamu sengaja biar aku makin malu." "Ya, Nadira, aku nggak." "Cukup," Nadira berteriak. "Aku nggak mau dengar lagi. Malam ini juga aku tidur di luar rumah kalau perlu." Raka diam. Wajahnya kosong. Saat malam tiba, Nadira masih diliputi emosi. Ia masuk kamar, menendang sandal, lalu menghempaskan tubuh ke kasur. Namun, bayangan tentang ucapan tetangganya tadi terus berputar-putar di kepala. Beda kelas banget ya? Apa Raka memang sengaja membuat dirinya terlihat rendah di mata orang? Atau
Apakah semua ini memang nyata? Bahwa ia benar-benar kini menjadi istri tukang bakso? Tanpa jalan keluar, pikiran itu mendorong Nadira melakukan sesuatu yang sebelumnya. Tak, ia berani menggeledah kamar Raka. Saat suara keran air terdengar dari kamar mandi, Nadira masuk ke kamar kecil di sudut rumah tempat Raka biasa tidur. Ia menyalakan lampu dan mulai membuka lemari kayu usang. Tumpukan baju lusuh, kain lap, buku catatan, sebuah map lusuh berwarna coklat menarik perhatiannya. Nadira membukanya pelan. Isinya membuat napasnya tercekat. Sertifikat Raka, Alphamy, Master of Mechanical Engineering, Technisch University. Foto Raka mengenakan toga hitam, berdiri di depan gedung kampus luar negeri. Surat, terima kasih telah menyelesaikan proyek riset mesin hemat bahan bakar. Semoga sukses. Tangan Nadira gemetar. Apa ini? Raka kuliah di Jerman, teknik mesin. Ada proyek riset. Apa maksud semua ini? Rasa penasaran dan syok bercampur. Aduk, ia buru-buru menutup map itu dan kembali ke kamarnya. Detak jantungnya tak karuan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Malam pertama. Malam yang seharusnya jadi awal kisah indah suami istri. Tapi bagi Nadira, ini malam penuh tanya. Ia duduk di sisi ranjang. Raka datang membawa 2 gelas teh hangat. Aku tahu kamu belum tidur, katanya pelan. Nadira menatapnya. Kita perlu bicara. Raka diam, lalu duduk di kursi plastik dekat jendela. Tentang apa? Siapa kamu sebenarnya, Raka? Raka tak terkejut, hanya tersenyum kecil. Kamu buka lemari aku ya? Nadira tidak menjawab, tapi itu sudah cukup jadi pengakuan aku. Enggak seperti yang kamu kira, ujar Raka pelan. Aku memang jualan bakso, tapi bukan karena aku nggak punya pilihan. Nadira menatapnya dalam. Diam. Dulu aku kuliah di Jerman. Dapat beasiswa penuh. Lulus dengan predikat baik. Sempat ditawari kerja di sana. Tapi waktu itu, adikku kecelakaan parah. Ibu juga sakit keras. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ia menunduk. Akhirnya, pulang. Uang tabungan kupakai untuk operasi dan pengobatan. Aku nggak nyesel. Tapi sejak itu aku nggak punya apa-apa lagi. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah jualan bakso. Aku nggak malu, karena itu halal. Nadira tercekat, tangannya mencengkeram ujung selimut. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Karena kamu nggak akan percaya. Dan karena aku tahu kamu membenciku. Keheningan menggantung. Lalu Raka berkata lirih. Aku tahu, kamu merasa hidupmu dirampas. Tapi aku juga kehilangan banyak. Bukan cuma harta, tapi mimpi, masa depan. Tapi aku nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Nadira menunduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa kecil, kerdil, egois. Pria di depannya ini jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Cahaya hangatnya menyusup pelan ke sela-sela tirai kamar kecil, menyentuh pipi Nadira yang belum sepenuhnya terpejam semalam. Ia bangun perlahan, menatap lenggit-lenggit kusam di atasnya, tapi pikirannya tak lepas dari wajah Raka semalam tenang, jujur dan menyakitkan dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Pria itu bukan hanya tukang bakso, dia pernah bermimpi tinggi, terbang jauh ke negeri orang demi masa depan, dan ia mengorbankan segalanya demi keluarganya. Dan, Nadir, ia menghabiskan waktu berminggu-minggu, hanya untuk meratapi kenyamanan yang hilang, membenci orang yang justru rela kehilangan segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Nadira keluar kamar lebih pagi. Ia melihat punggung Raka yang sibuk di dapur, membalik telur di atas wajan tua, mengenakan kaos lusuh dan sarung kotak-kotak. Selamat pagi, ucapnya pelan. Raka menoleh cepat. Pagi, Nadira, ada jeda hening. Lalu Nadira menambahkan, telurnya wangi. Kamu selalu masak sendiri. Raka mengangguk. Iya, dari kecil biasa bantu ibu. Katanya, cowok yang bisa masak itu menarik. Nadira tersenyum tipis walau sedikit. Canggung. Kayaknya ibumu benar. Raka tertawa pelan. Dan suasana menjadi aneh, tapi menyenangkan. Untuk pertama kalinya, Nadira merasa tidak terpaksa berada di dapur itu. Beberapa hari kemudian, Nadira mulai melakukan hal-hal casual tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyapu halaman, mimisak nasi, bahkan belajar mengiris bawang sambil menahan perih di mata. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir, kini mulai berbisik kagum. Itu Bu Nadira nyapu loh, cantik banget. Tapi mau turun tangan juga. Nadira hanya tersenyum malu-malu. Tapi di hatinya ada semacam rasa hangat, rasa cukup. Suatu sore, Nadira pulang dari pasar bersama Raka.
Di tangannya tergantung kantong plastik berisi cabai, tomat, dan tempe. Raka mendorong gerobak kosongnya sambil bercerita tentang pelanggan. Yang lucu, anak kecil itu maksa minta bakso 40.000, tapi uangnya cuma 2.000, kata Raka terkekeh. Nadira tertawa lepas. Terus kamu kasih, ya iyalah. Malah aku kasih bonus mie. Mereka berhenti di depan rumah. Raka memandang Nadira sejenak. Kamu nggak nyesel nikah sama aku? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam. I am in a tap mata. Raka yang jernih, tulus, dan penuh kejujuran. Lalu ia menggeleng. Awalnya iya, tapi sekarang aku malah bersyukur. Raka tak berkata apa-apa, tapi senyumnya muncul, tipis dan hangat. Dan entah kenapa, senyum itu membuat dada Nadira berdebar. Malam harinya, mereka duduk di beranda, meminum teh hangat, hanya ditemani suara jangkrik dan bulan yang mengintip malu-malu. Nadira bersandar pada tiang kayu, lalu bertanya, kalau kamu punya uang banyak, kamu bakal balik ke Jerman? Raka merenung sebentar. Dulu mungkin iya, tapi sekarang nggak lagi. Kenapa? Karena di sini aku punya kamu, Najira Teh Jiang. Tak pernah ada kata aku sayang kamu. Tapi kalimat itu lebih dalam. Dari pengakuan cinta manapun, beberapa minggu setelahnya, Nadira membuat kejutan. Ia menjual sebagian perhiasan lamanya dan memberikan uang itu pada Raka. Aku tahu kamu pernah bilang ingin buka bengkel. Sekarang, waktunya kamu wujudkan mimpimu. Raka menatap uang itu, lalu menatap Nadira. Kenapa kamu ngelakuin ini? Karena kamu berharga, dan aku ingin jadi bagian dari mimpi kamu. Air mata menetes di sudut mata Raka. Nadira menyentuh pipinya. Dan aku juga punya mimpi, Ra. Aku ingin kita hidup bukan karena terpaksa, tapi karena kita saling memilih. Raka memegang tangan Nadira, menggenggamnya erat. Malam itu, mereka tak banyak bicara, hanya duduk dalam diam. Tapi, untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa seperti rumah sungguhan. Epilog. 1 tahun kemudian, sebuah bengkel sederhana berdiri di pinggir jalan, bertuliskan Raka Tech Engineering. Di dalamnya, Raka mengenakan seragam kerja, sibuk memperbaiki mesin motor sambil tersenyum. Nadira di sisi lain membuka laptop, mengatur pembukuan. Sayang, ada yang mau ganti oli, panggil Raka. Oke, bentar ya, sahut Nadira sambil berdiri cepat. Dari istri yang dulu benci keringat dan debu, kini ia tak segan membantu memeriksa stok onderdil, bahkan sesekali ikut turun tangan mengelap mesin. Di dinding bengkel tergantung 2 foto, satu saat mereka menikah, dan satu lagi saat Raka lulus dari universitasnya di Jerman. 2 dunia yang dulu terpisah, kini bersatu dalam kisah cinta yang tak pernah mereka duga.